Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Ayulia Anggarini Dewi. Saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 26. Pada kali ini, saya akan menjelaskan salah satu fenomena litosfer, yaitu pelapukan. Adapun yang akan kita bahas mengenai fenomena pelapukan ini adalah 1. Pengertian pelapukan, 2. Jenis-jenis pelapukan, 3. Faktor penyebab terjadinya pelapukan. Adapun yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian pelapukan. Pengertian pelapukan adalah proses alterasi dan fraksinasi batuan dan juga material tanah pada atau dekat dengan permukaan bumi yang disebabkan proses fisika, kimia, maupun biologi. Adapun proses pelapukan ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pelapukan. Pelapukan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, pelapukan fisika, kedua, pelapukan kimia, dan yang ketiga, pelapukan biologi atau pelapukan organik. Pertama yang akan kita bahas yaitu pelapukan fisika. Pelapukan fisika ini juga dikenal sebagai pelapukan yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu atau iklim. Jenis pelapukan fisika ini hanya bisa ditemukan di daerah yang mempunyai iklim ekstrim, seperti gurun dan daerah yang mempunyai topografi yang curam. Pelapukan fisika adalah proses pelapukan dari batuan yang diakibatkan adanya pengaruh faktor fisik dari batuan. Ada faktor utama yang paling berperan dalam pelapukan ini adalah suhu udara, tekanan, dan juga kristalisasi garam. Adapun beberapa contoh pelapukan fisika ini antara lain adalah sebagai berikut. Contoh dari pelapukan fisika adalah 1. Melapuknya batuan di daerah gurun akibat adanya perubahan cuaca harian secara ekstrim. Suhu udara tinggi pada siang hari akan membuat batuan memuai, kemudian pada malam hari suhu udara akan turun dan membuat batuan menjadi mengkerut. 2. Kristalisasi air garam yang terjadi pada batuan di pantai. Kristalisasi garam yang terjadi pada pori batuan di sekitar ekosistem pantai akan menekan batuan secara endogen sehingga akan memunculkan kemungkinan batuan akan pecah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan proses pelapukan yang diakibatkan perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan melalui reaksi tertentu. Dalam pelapukan kimia ini, reaksi yang terjadi pada proses pelapukan dibedakan menjadi 3 macam. 3 macam reaksi yang terjadi pada pelapukan kimia ini antara lain solution, hidrolisis, dan oksidasi. Adapun beberapa contoh pelapukan kimia ini antara lain adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh-contoh dari pelapukan kimia. Yang pertama, hidrolisis air hujan yang akan mengakibatkan naiknya tingkat keasaman di sekitar batuan. Ion H+ yang muncul akan memungkinkan terjadinya korosi pada batuan. Yang kedua, oksidasi yang terjadi pada batuan yang kaya mineral besi akan memungkinkan ikatan mineral di permukaan batuan menjadi lemah dan pada akhirnya mengalami pelapukan. Yang ketiga, proses pelarutan batuan kapur gamping akibat reaksinya terhadap air. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah 4 proses pelapukan kimia. Yang pertama ada hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. Yang kedua ada hidrolisa, yaitu proses penguraian air atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion yang bersifat positif dan negatif. Yang ketiga ada oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Yang keempat ada karbonasi, yaitu pelapukan batuan yang disebabkan karena karbon dioksida. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu pelapukan biologi. Pelapukan biologi merupakan jenis pelapukan batuan yang dilakukan oleh organisme melalui aktivitasnya di sekitar lingkungan batuan tersebut berada. Dengan kata lain, pelapukan biologi ini terjadi karena disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan ini terjadi karena adanya peranan organisme-organisme tertentu. Adapun organisme-organisme yang berperan dalam pelapukan ini antara lain berupa binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, atau bahkan manusia. Proses pelapukan biologi atau organik ini melibatkan 2 cara, yaitu cara biokimia dan cara mekanis. Berikut adalah contoh-contoh dari pelapukan biologi. Yang pertama, penetrasi akar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan akan menekan batuan tersebut sehingga akan mengalami perpecahan. Dan yang kedua, adanya lumut di atas batuan. Tumbuhnya lumut di permukaan batuan kemungkinan batuan mengalami degradasi.
Kelembaban di permukaan batuan akibat adanya proses penyerapan akar disertai dengan tingginya pH di sekitar permukaan batuan akan membuat permukaan batuan tersebut mengalami korosi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor penyebab terjadinya pelapukan. Faktor penyebab terjadinya pelapukan ada 6, yaitu yang pertama adalah waktu. Faktor yang sangat erat dan sangat identik dengan peristiwa pelapukan adalah waktu. Sering orang-orang mengatakan bahwa pelepukan ini terjadi karena sebuah batuan sudah terlalu lama atau terlalu tua, hingga akhirnya batuan tersebut mengalami pelepukan. Bahkan waktu merupakan faktor utama yang digunakan sebagai alasan mengapa pelepukan tersebut terjadi. Yang kedua, jenis batuan dan struktur batuan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya pelepukan batuan adalah jenis batuan dan strukturnya. Telah kita ketahui bersama bahwa batuan di dunia ini memiliki berbagai macam jenis batuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mengenai struktur batuan, yaitu sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan itu sendiri. Sifat fisik batuan meliputi warna batuan, adapun jenis batuan yang mudah lapuk diantaranya adalah batu lempeng atau batuan sedimen. Sementara batuan yang sulit lapuk misalnya adalah batuan beku. Yang ketiga ada topografi. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pelapukan adalah topografi. Keadaan topografi muka bumi juga mempengaruhi proses terjadinya pelapukan batuan. Batuan-batuan yang berada di lereng yang curam cenderung akan mudah untuk mengalami pelapukan dibandingkan dengan batuan yang berada di tempat yang landai. Yang keempat ada organisme. Faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi proses pelapukan adalah organisme. Organisme merupakan hal yang cukup penting dalam proses pelapukan, seperti halnya dengan proses penguraian tumbuh-tumbuhan secara alami. Yang kelima ada iklim dan cuaca. Faktor selanjutnya yang sangat kuat kaitannya dengan pelapukan adalah mengenai cuaca dan juga iklim. Unsur-unsur cuaca dan juga iklim yang akan mempengaruhi proses pelapukan antara lain adalah suhu udara, curah hujan, sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Di daerah yang memiliki iklim lembab dan juga panas, batuan akan cepat mengalami proses pelapukan. Selain itu, pergantian antara siang dan juga malam yang dingin akan semakin membuat pelapukan mudah terjadi, apabila hal ini dibandingkan dengan daerah yang memiliki iklim yang dingin. Dan yang terakhir adalah keadaan vegetasi. Faktor selanjutnya yang memengaruhi adanya pelapukan adalah keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi proses pelapukan. Hal ini disebabkan akar-akar tumbuhan tersebut dapat menembus celah-celah batuan. Apabila akar-akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya akan semakin besar pula dalam menerobos batuan. Selain akar-akar, serasah dedaunan yang gugur juga akan membantu mempercepat batuan melapuk. Hal ini disebabkan karena serasah batuan mengandung zat-zat asam arang dan juga humus yang dapat merusak kekuatan pada batuan. Sekian penjelasan saya mengenai proses pelapukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.